Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas siapa yang tidak hadir hari ini? Yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Nihil. Nihil, Bu. Baik. Sebelumnya kalau ada sampah di bawah kursinya diambil dulu karena sebelum belajar ini papan tulis tolong bersihkan apa yang hari ini. Tolong Beda. Ya sebelum belajar kita kelas harus bersih. Kemudian sudah makan tadi? Alhamdulillah karena sebelum belajar kita harus makan supaya otak kita bisa berjalan lancar. Kalau perut kosong tentu tidak bisa belajar dengan baik ya. Bisa dipahami? Baik. Oke, sebelumnya Ibu sudah kirim di grup. Itu ada asesmen diagnostik. Boleh kalian buka HP-nya, keluarkan HP-nya. Keluarkan HP-nya. Dibuka ininya dan diisi. Ya, sudah beda. Ibu. Ada masuk linknya? Ya, silakan dikerjakan. Itu ada 10 soal. Ibu kasih waktunya maksimal 5 menit. Dikerjakan dari sekarang. Iya, sendiri-sendiri ya. kerjakannya. Itu namanya apa? Paham atau kendala bisa angkat tangannya. Sudah selesai? Sudah di submit? Ada yang belum sudah? Ada yang belum selesai? Sudah? Oke, baik. Buka buku pelajarannya. Cetaknya ya. Nah, sebelum kita belajar, Ibu akan memberikan kalian satu permainan atau games yang disebut dengan ice breaking. Nah, ice breakingnya hari ini tentang sambung kata.
Jadi setiap satu orang jika menyebutkan nama hewan, nama selanjutnya harus menyambung lagi nama hewan dari akhir yang di akhir huruf yang dari kawannya tadi. Bisa dipahami? Bisa, Ibu pahami secara acak ya. Dimulai dari Aura. Ayam. Abil. Musang. Imam. Gajah. Almir. Harimau. Nama yang sudah tidak boleh disebut lagi ya. Rizky. Ular. Harimau. Salsabila. Joan. 1, 2, 3, 4, 5. Ada habis waktunya. Joan tidak bisa ya. Nanti kita kasih hukuman. Oke, baik Bulan. Mana Bulan? Tadi terakhir apa? Rusa. Bulan. Angsa. Oke, Bulan sudah. Nabila Eka. Anjing. Aina. Udah gajah yang lain. 1, 2. Oke. Fadila. 1, 2, 3, 4, 5 habis. Cuma dan Nabila tidak bisa menjawab ya. Lanjut Gaida. Fadila, Gaida. Tadi terakhir apa? Gorila. Anaconda. Ayu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, bisa lanjut Abdul. A. Awalan A. 1, 2. Oke, habis Abdul terakhir. Tadi udah belum? Kan udah mau. Tadi yang lain 1, 2, 3, 4, 5. Anaconda. Udah ya, namanya udah. Lanjut tadi A terakhir ya, kita ganti hewannya. Ibu yang ngasih nama hewannya. Titik Nisa. Nisa. 1, 2, 3. Oke. Lanjut Ayla. Gurami Wan. Ikan itu. Lanjut lagi Carlos. Ikan. Lanjut Aulia. Habis ya semuanya, berarti tadi gak bisa menjawab. Joan, Nabila, dan Joan, Fadila, Nabila Azhara tadi enggak kan? Nabila Azhara ya kan? Bagi maju bertiga, Joan, Nabila Azhara. Saya belum disuruh tadi tuh. Hah? Belum disuruh ya? Belum disuruh. Dia belum ya? Dia udah maju bertiga. Nabila Azhara, Joan, dan Ayu. Ada di dia. Ya, Fadila, Oh, Ayu. Ayu. Saya maju juga kok. namanya kalian berempat menyanyikan satu lagu nasional bersama-sama. Pilihlah ibu yang nyanyikan. Ya, nasional. Lagu nasional ya. Ya, lagu nasional. Oke, 1, 2, 3. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari pun rebut kembali. Ya, kasih foto. Lagi. Oke, udah semangat anak ngantuk. Nah, walaupun kita belajarnya siang hari ya, tapi semangat kita tidak boleh kendor ya. Yang ngantuk, cuci mukanya biar nggak ngantuk. Yang makan dulu, yang belum makan dulu ya. Nah, sebelumnya kita membahas teks negosiasi itu tentang struktur dan kaidah penulisannya. Masih ingat unsur penulisan dari teks negosiasi? Boleh dibuka bukunya. Nah,
Ibu mau nanya dulu sama Gaida. Coba sebutkan struktur dari teks negosiasi. Ada berapa? Ingat? Ada empat. Oke, Gaida yang pertama apa? Lupa. Dibuka bukunya ya. Halaman 94 buku cetak. Orientasi. Yang kedua, pengajuan. Penawaran. Yang terakhir, persetujuan atau kesepakatan. Benar? Baik. Kalau unsur penulisannya ada berapa? Masih ingat? Ada yang bisa menyebutkan unsur penulisan dari negosiasi? Ayo, Fadila, yang pertama apa? Pertama itu pronomina atau kata ganti. Ya. Kedua kalimat langsung. Yang ketiga kalimat deklaratif atau interrogatif. Yang keempat kalimat persuasif dan kelima tuturan pasal. Iya, ada 5. Benar ya? Oke, dari struktur dan kaidah unsur penulisan teks negosiasi ada yang kurang paham, bisa ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Oke, terus sudah tidak ada pertanyaan, kita lanjut tentang teks negosiasi lagi. Tetapi hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu mengalihwahanakan teks berbentuk dialog ke bentuk naratif secara logis dan menggunakan alur yang runtut. Nah, siapkan ya biar nampak. Dan yang kedua, tujuan pembelajarannya menyajikan hasil diskusi sesuai dengan struktur dan kaidah penulisan teks negosiasi. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Siapa yang ingin membaca? Sudah kan nampak? Coba Imam baca, mana di belakang? Langkah-langkah. Langkah-langkah. 1. Menentukan teks negosiasi yang akan dialihwahanakan. 2. Menentukan sudut pandang. 3. Menentukan latar. 4. Mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. 5. Menambahkan unsur-unsur cerita. Ya, ada berapa berarti? Ada 5 ya. Nah, dari 5 ini ada yang ditanyakan. Tahu ya? Yang pertama tentu kita harus ada dulu teks negosiasinya, mana yang mau dialihwahanakan ini. Nah, kemudian menentukan sudut pandangnya, orang keberapa ya sudut pandangnya. Latar ada berapa dalam unsur deskriptif? Latar ada 3 ya. Waktu, tempat, dan suasana. Nah, kemudian yang tempat itu mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Menjadi kalimat tidak langsung dia ya. Dan yang kelima menambahkan unsur cerita. Lanjut. Di sini ada menentukan. Nah, ini dia tadi dijelaskan ya, harus ada teks negosiasi yang dialihwahanakan, kemudian menentukan sudut pandang. Nah, di sini ada penjelasannya. Sudut pandang merupakan cara pandang penulis dalam menyampaikan ceritanya. Dalam mengalihwahanakan teks negosiasi ke bentuk narasi atau naratif. Nah, sudut pandang yang dapat dipilih adalah sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan atau sudut pandang orang ketiga. Ada 3 berarti sudut pandangnya ya. Kemudian ini menentukan latar, tadi sudah dijelaskan ada 3 ya. Dan yang keempat, mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Nah, di sini dijelaskan dalam teks negosiasi dialog antar tokoh disampaikan dalam bentuk kalimat langsung. Nah, dalam mengalihwahanakannya menggunakan kalimat tidak langsung dalam cerita dia ya. Tahu ya teks narasi tahu ya, berbentuk paragraf dia berbentuk cerita. Nah, yang terakhir adalah menambahkan unsur-unsur cerita. Ini ya, ada pendahuluan, ada isi, nah dan penutup. Nah, dari materi ini ada yang ingin ditanyakan. Ada yang ditanyakan di sini ada contohnya ya. Oke, coba Nenek Ibu siapa yang mau membacakan PPT ini? Ini ada contohnya. Pertama, tokoh, latar, dan konflik. Ada yang ingin membaca? Ibu tunjuk aja. Dari Lazara coba baca nah. Tokoh dan baca. Ini aja dulu baca. Nggak nampak? Nampak Aina baca Aina. Ini aja dulu baca. Ada tokoh, latar, dan konflik. Tokohnya baca. Ani membeli, Budi menjual, latar. 4. Apakah waktu sore hari? Konflik. Ani membeli tas di sekolah yang berjangkauan.
dialognya. Wadila sama Carlos ya. Carlos jadi Pak Budi, ayo. Langsung. Pak, saya sedang mencari tas sekolah yang harganya terjangkau. Oh iya dek, harga tas di sini bermacam-macam, mulai harga dari 100.000 sampai 500.000. Oh begitu ya. Kira-kira yang mana yang paling murah ya Pak? Nah, itu dialognya ya. Kemudian kita rubah ke dalam narasi. Nah, coba Amir baca dulu Pada narasinya. suatu sore, Ani seorang pelajar SMP pergi ke toko tas untuk membeli tas sekolah baru. Ia ingin membeli tas yang harganya terjangkau karena uangnya hanya 150.000. Ani pun bertanya tas yang paling murah. Budi menjawab bahwa tas yang paling murah harganya 200.000. Ani merasa harga tersebut terlalu mahal karena uangnya hanya 150.000. Ani pun menawar harga tas tersebut menjadi 160.000. Budi pun setuju untuk menjual tas tersebut dengan harga 160.000. Ani pun merasa senang karena berhasil mendapatkan tas sekolah yang ia inginkan dengan harga yang terjangkau. Gitu ya. Jadi dialognya itu belum ada tadi penawarannya, masih orientasi ya pembukaannya ya. Seperti itu kira-kira untuk mengubah ke narasi bisa dipahami. Ada yang ditanya? Ada yang ditanya? Tidak perlu. Ayo nanti kalau sebelum dikasih lembar kerja, Ibu akan membentukkan kelompok sesuai dengan hasil teks diagnostik tadi yang Ibu sudah kerjakan dari HP. Nah, kelompok satunya Ibu bagi ya nama-namanya. Oke, kelompok satu itu ada Nisa, Aila, Aulia, dan Abel. Kelompok satu di sini ya. Kelompok dua Carlos, Gaida, Ayu, Abdul, dan Imam. Di sini judulnya ya. Kelompok tiga Aina, Fadila, Almir, Nabila Eka, dan Bulan. Dan kelompok empat itu ada Salsabila, Nabila Azhara, Rizky, dan Doan. Kita boleh walaupun ini tugas kelompok, tetapi semuanya harus mengerjakan ya, karena nanti ini ada satu orang satu lembar kerjanya ya. Nanti dipresentasikannya baru sama-sama ya. Assalamualaikum Bu. Enggak, sama-sama. Tapi semua harus bikin ya. Nanti enggak ada pula yang mau pula. Ini kelompok tiga ya. Kelompok tiga ya. Sudah diberlakukan ya. Kerjakan ya, yang tidak paham boleh ditanyakan. Baca dulu teks dialognya baru ya di belakangnya kan kosong. Kerjakan langsung di APS-nya aja, kan kosong ya belakangnya nih. Semuanya kerjakan tapi sama tugasnya. Dalam cerita, narasi, dan seperti tadi sudah sampai di titik. Jadi adalah
mengerjakannya ya. Sampai pukul 12:30. biar kalian tidak ragu ya, Ibu ada satu contoh teks dialog yang dialihwahanakan ke bentuk naratif. Nah ya, biar kalian tidak ini bingung ya, dibesarkan. Nah ini ada contoh dialog jual beli kain songket ya, jual beli kain songket. Ada yang tahu kain songket itu apa? Kain songket apa itu? Pakaian
nampak. Teruskan lagi ya. Sebelum dialih Belum, ini masih dalam bentuk dialog, nanti Ibu kasih contohnya dalam bentuk naratifnya. Nah, boleh dilihat, kemudian Ibu ada juga di audio ya. Jual beli kain songket. Orientasi di sebuah toko kain di pusat kota. Pak Budi, seorang pedagang kain, sedang menata berbagai kain songket yang indah di talase tokonya. Kain songket ini tinggi dan motifnya yang rumit. Sore itu seorang pelanggan bernama Bu Rina datang untuk membeli kain songket untuk persiapan pernikahannya. Bagian komplikasi. Selamat sore Pak, saya sedang mencari kain songket untuk acara pernikahan saya. Bisa saya lihat dulu? Selamat sore saja, silakan. Kain songket yang kami miliki di sini berasal dari pengrajin terbaik di Sumatera. Apakah Ibu sudah memiliki motif tertentu yang diinginkan? Saya belum memutuskan motifnya Pak, tetapi saya ingin kain dengan warna emas dan merah. Ah, pilihan yang bagus itu. Ini beberapa pilihan yang mungkin cocok dengan keinginan Ibu. Budi menunjukkan beberapa kain songket dengan berbagai motif dan warna. Semua kain ini sangat indah. Berapa harganya? Kain songket yang ini harga Rp1.000.000 per meter, dan yang itu Rp1.000 per meter. Wah, harganya tinggi. Apakah ada kemungkinan mendapatkan diskon Pak? Kami memang ada yang sesuai dengan kualitas kainnya Bu. Namun jika Ibu membeli dalam jumlah yang lebih banyak, mungkin kita bisa mempertimbangkan harga khusus. Berapa meter yang Ibu butuhkan? Saya membutuhkan sekitar 10 meter. Untuk pembelian sebesar itu dan diskon khusus sebesar 10%. Jadi untuk kain yang harganya Rp2.000.000 per meter, Ibu akan mendapatkan harga dengan Rp1.800.000 per meter Bu. Bisa lebih murah lagi nggak Pak? Saya sebenarnya memiliki anggaran terbatas untuk kain. Baiklah, bagaimana kalau saya memberikan diskon tambahan? Jadi totalnya menjadi Rp17 juta untuk 10 meter kain songket yang Ibu pilih. Ini gimana dok? Itu masih di luar anggaran saya Pak. Bagaimana jika saya menawarkan menjadi 15 juta untuk 10 meter? Ini di luar anggaran saya Pak. Bagaimana jika saya menawar Di sini ya, dengar suaranya di belakang. Saya mengerti kebutuhan Ibu, namun harga itu kalau rendah bagi kami Bu. Bagaimana jika kita bertemu di tengah, saya bisa memberikan harga akhir Rp8 untuk 10 meter. Itu adalah harga terbaik yang saya bisa berikan Bu. baiklah Pak Budi, saya setuju dengan harga 16 juta untuk 10 meter kain songket. Terima kasih atas kesediaan Anda bernegosiasi. Terima kasih Bu. Saya yakin Ibu akan sangat puas dengan saya seperti ini. Mari kita selesaikan pembayaran. Rina dan Budi menyelesaikan transaksi dengan senyuman dan rasa puas. Rina merasa senang mendapatkan kain yang diinginkannya, dan Budi juga senang dengan kesepakatan yang tercapai. Alih wahanakan dalam bentuk naratif atau narasi. Judulnya kesepakatan jual beli kain songket. Pada suatu sore, di pusat kota, Budi, seorang pedagang kain, sedang menata berbagai kain songket yang indah dan indah. Kain-kain songket tersebut dikenal dengan kualitasnya yang tinggi dan motifnya yang unik. Sore itu, seorang wanita bernama Lina datang dengan tujuan membeli kain songket untuk persiapan pernikahannya. Lina masuk ke toko Nah, dengan ini contohnya ya, dengar belakang ini. mereka segera Ini dibacain aja ya. Lina. Ia mencari kain dengan warna emas dan merah. Nah, ini contohnya alih wahanakan ke dalam bentuk naratif ya. Dalam bentuk naratif. Tadi ada dialognya, ini sekarang bentuk naratifnya ya. Saya misalkan biar nampak. Ini ada kolaborasi ini. Aku bacakan saja ya. Pada suatu sore yang cerah di pusat kota, Budi, seorang pedagang kain, sedang menata berbagai kain songket yang indah di etalase tokonya. Kain-kain songket tersebut dikenal
terkenal dengan kualitasnya yang tinggi dan motifnya yang rumit. Sore itu, seorang wanita bernama Rina datang dengan tujuan membeli kain songket untuk persiapan pernikahannya. Nah, ini orientasinya ya kan, pembukaan sebelum terjadinya jual beli, penawaran dan persetujuan. Nah, Rina memasuki toko dengan langkah mantap dan langsung disambut oleh Pak Budi. Mereka segera berbicara mengenai kebutuhan Rina. Nah, ia mencari kain dengan warna emas dan merah, katanya dia, dengan warna emas dan merah, dua warna yang menjadi tema pernikahannya. Budi dengan senang hati menunjukkan beberapa pilihan kain songket yang memiliki warna-warna lembut, warna-warna tersebut. Nah, dia menjelaskan keunikan masing-masing motif dengan penuh kebanggaan. Nih, nampak ya di belakangnya? Rina mengamati kain-kain yang dipajang dengan warna berbinar. Semua kain yang ditunjukkan Budi sangatlah indah. Nah, namun saat Budi menyebutkan harga, Rina sedikit terkejut. Harga kain songket tersebut 2 juta per meter dan 1.800.000 per meter. Rina merasa harga tersebut cukup tinggi dan bertanya apakah ada kemungkinan untuk mendapatkan diskon. Nah, kayak gini contohnya ya, naratif itu. Sampai dia terakhirnya ini ada persetujuan di terakhir ini ya. Akhirnya harganya menjadi 1.500.000 per meter. Jika Rina mau membeli 10 meter, 1.600.000 ya, 1.600.000 per meter. Jadi totalnya 16 juta untuk 10 meter kain. Nah, Rina tersenyum lega. Dia setuju dengan harga tersebut dan mereka menyelesaikan transaksi dengan rasa puas. Rina senang mendapatkan kain yang diinginkannya, sementara Budi juga senang ya dengan kesepakatan yang dicapai. Nah, seperti itu bisa dipahami. Narasi itu nggak ada lagi dialog-dialognya. Dia berbentuk cerita. Ya. Nanti mereka berjaya.
kan kalian simpulkan ya dari hasil selanjutnya. Siap. Belum. Lautnya dipahami ya, baru kita bisa membuat tes naratif. Tadi baca tes yang ya tahu bahasa peradaban. Dan kita keluar mana kalau buka pembelajaran dari hasil baru keluarkan lagi ya. Besok kalau udah kuliah, bikin skripsi, udah mantap. Kita kan siapa mau masuk kita? Boleh. Mana ada? Iya, menikah bos. Tadi dia ikut tulis. Yang udah selesai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
Gabungkan punya kelompoknya ya. Yang ya maju ke depannya ya. Jadi digabungkan tugasnya. Pokoknya lengkap begini ya. Mau maju duluan. Baca dialognya dulu. Dialognya baca narasinya apa, narasinya lalu disimpulkan aja. Nah, kalau presentasi ya salam, perkenalkan nama anggotanya, baru dibaca dialognya, baru hasil ahli wahananya dan kesimpulan. Bisa dipahami? Oke, kelompok 4 silakan maju. Kesimpulannya ya gimana tadi, secara singkatnya saja. Iya. Coba mau maju dulu boleh? Ya majulah semuanya ikut. Iya. Sudah. Saya baca dialognya dulu berapa orang, kan ada dulu baru nanti hasil hari-hari wahananya. Baru kesimpulannya jangan lupa ya. Kesimpulan dari hasil diskusinya. Oke, boleh salam dulu perkenalkan nama anggotanya. Tengah-tengah lagi, tengah-tengah. Boleh satu nggak usah malu-malu ya. Ya semuanya. Ya, boleh dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang teks negosiasi yang awalnya merupakan teks dialog, kami ubah menjadi teks narasi. Sebelumnya kami memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Deja Akila Astia. Perkenalkan, nama saya Abdul Rasid. Perkenalkan, nama saya Ayu Suprendro. Perkenalkan, nama saya Edi Imam. Perkenalkan, nama saya Carlos Mangor. Baiklah, kami akan membaca teks naratif kami terlebih dahulu. Judulnya Membeli Tas. Pada Sabtu sore, seorang remaja bernama Faisal berjalan-jalan di kawasan pertokoan hendak membeli tas sekolah karena tas yang ia pakai selama ini telah rusak. Ia pun mendatangi salah satu toko penjual tas di kawasan pertokoan tersebut. Sesampainya di toko, Faisal pun bertanya-tanya kepada si penjual tentang kisaran harga dan kualitas tas yang dijual di toko tersebut. Faisal menginginkan tas sekolah dengan harga terjangkau. Kemudian, dengan senang hati penjual mengatakan kisaran harga dari harga 100.000 sampai dengan 500.000. Faisal masih penasaran dengan model dan warna tas di toko tersebut. Penjual tersebut mengarahkan Faisal untuk berkeliling toko dan memperhatikan tas-tas yang ada di sana. Di salah satu rak, Faisal tertarik dengan tas sekolah seperti tas yang ia mau. Faisal pun menanyakan harga tas tersebut. Penjual menjawab harganya 250. Faisal merasa harganya cukup mahal. Dia mencoba menawarkan harga tas tersebut. Penjual mengatakan kalau tas tersebut keluaran terbaru dan menanyakan berapa harga yang diinginkan Faisal. Faisal menawarkan harga tas tersebut dengan harga yang sangat turun, yaitu 180. Tetapi penjual tidak setuju karena harga tersebut terlalu murah. Kemudian Faisal menawarkan kembali dengan harga 190.000. Tetapi penjual masih belum setuju dan akhirnya penjual menyarankan agar harga tas menjadi 235.000. Faisal masih berkeinginan agar harga tas tersebut diturunkan menjadi 220.000 saja. Dan akhirnya Faisal dan penjual tersebut setuju.
dan Faisal sepakat untuk membeli tas sekolah itu. Baiklah, jadi dialognya itu Faisal, Pak, saya sedang mencari tas sekolah yang harganya terjangkau. Kira-kira yang mana ya, Pak? Oh iya dek, harga tas ini bermacam-macam, mulai dari harga 100 sampai 500. Oh, begitu ya. Apa boleh melihat model dan warna tasnya, Pak? Boleh dek, di sebelah sini beberapa saja. Kalau boleh tahu harga tas ini berapa ya, Pak? Kalau yang ini harganya 250.000 dek. Kok mahal banget ya, Pak? Apa bisa ditawar? Iya dek, karena tas ini keluaran terbaru. Kualitas itu juga bagus. Memangnya mau ditawar berapa dek? Kalau 100, memangnya mau ditawar berapa dek? Kalau 150.000 aja, Pak, gimana? Aduh dek, kalau harga segitu belum bisa. Saya tambah deh, Pak. 10.000, jadi 150.000. Bagaimana, Pak? Maaf dek, belum boleh turun. Terlalu banyak, begini saja. Bapak turunkan menjadi 235.000 bagaimana? Itu sudah harga paling murah. Turunin dikit dong, Pak. 250.000 aja. Iya deh, kalau begitu boleh diambil dengan harga segitu. Kesimpulannya? Jadi kesimpulannya bahwa si Faisal ini berhasil untuk menawar harga tersebut walau tidak sesuai dengan keinginannya. Yang awalnya dia menawar dengan harga 180.000, tetapi bapak penjual tersebut tidak menyetujui karena harga tersebut jadi terlalu turun. Kemudian dia menawarkan kembali harga 190.000. Bapak penjual tersebut masih belum setuju dan bapak tersebut menyarankan agar tas tersebut dijual dengan harga 235.000. Tetapi Faisal merasa kalau itu masih mahal dan dia menawar kembali dengan harga 220.000 dan terjadilah persetujuan antara Faisal dan bapak tersebut sehingga Faisal jadi membeli tas tersebut. Oke, baiklah, sekian presentasi dari kelompok 2 tentang teks negosiasi, mengubah teks negosiasi yang awalnya berbentuk dialog menjadi bentuk naratif. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus ya. Sudah lengkap dari pembuka, isi, dan penutup teks naratifnya. Boleh dikumpulkan semuanya. Oh ya, bulan depan ya. Apalagi yang mau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, kelompok 2 sudah, kelompok 4 jadi mau maju. Belum. Oke, kelompok 3. Kelompok 1 sudah. Kesimpulan itu kalau kata
ngalir aja kan kenapa harus kedalaman ya ngalir aja dulu presentasikan hasil diskusinya dialognya tadi iya dialognya dan itu tadi ada berapa tokoh itu tentang pentas seni ya ada berapa tokoh dan gantinya nanti klik kalian oh semua tokohnya ada ya Intro lah. kalian bisa mulai beda buka dulu moderatornya makin ya tadi dikasih kantong Baik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berdirinya kami di sini dari kelompok 4 ingin membacakan dari tentang latihan pentas musik dari materi teks negosiasi. Pertama-tama, mari memperkenalkan diri dulu. Saya bernama Cik Alatobi Siregar. Nama saya Nabila Nara. Saya Salsabila Ramadhani. Oke, pertama-tama kami akan membacakan teks dialog dulu, baru diubah menjadi teks naratif. Langsung baca dialognya. Pada siang hari Pak Joko kerja. Langsung saja. Langsung saja. Ada berapa tokohnya itu? Oke, dalam teks dialog ini saya berperan sebagai Pak Joko dan Johan Aditya berperan sebagai Pak Ade. Selamat siang Pak Ade. Oh, Pak Joko rupanya selamat siang juga Pak. Saya amati putra Pak Ade dan teman-temannya sering latihan musik di rumah ya. Oh iya nih Pak. Sebentar lagi putra saya akan pentas musik di sekolahnya Pak. Oh ya, sebelumnya saya minta maaf nih Pak. Pak Ade, sebagai tetangga, saya harus menyampaikan ini karena sudah beberapa hari saya dan keluarga masih terganggu. Jujur, suara yang ditimbulkan oleh latihan musik putra Pak Ade dan teman-temannya terlalu berisik. Saya dan keluarga jadi sulit istirahat, apalagi istri saya sekarang yang sedang mempunyai anak bayi. Wah, gitu ya. Maaf saya tidak tahu jika suara saya sampai Pak Joko. Tapi mau bagaimana lagi ya kalau tidak latihan kasihan juga sama saya. Iya, tapi apa tidak bisa diatur agar suara tidak terlalu keras dan hanya dibunyikan pada waktu tertentu saja? Mohon pengertiannya Pak. Ini hanya sementara, mungkin hanya sampai minggu depan. Saya juga tidak ingin memikirkan saya sampai pentas musik minggu depan. Kalau memang Pak Ade bersih keras, terpaksa saya harus menyampaikan hal ini pada Pak RT. Nah itu Pak RT kebetulan lewat. Saya akan membawanya ke sini. Selamat siang. Selamat siang dulu Pak. Saya mendengar keluhan Pak Joko tentang putra Pak Ade dan teman-temannya yang bermain musik dan mengganggu waktu istirahat tetangga kita. Apakah kita bisa mencari solusi terbaik atas masalah ini, Pak? Iya Pak RT, saya akui putra saya dan teman-teman saya bermusik di rumah. Tapi itu hanya sementara sampai minggu depan karena mereka akan pentas musik. Pak, mohon pengertiannya. Tidak bisa Pak Ade, saya sudah bisa bersabar selama beberapa minggu beberapa hari terganggu. Suara putra Pak Ade dan teman-teman yang bermain musik terlalu bising sehingga saya sudah tidur siang. Dan itu kebetulan juga saya kan lagi punya anak bayi sekarang. Kasihan juga bayinya yang sering menangis karena ada musik keras. Mohon bersabar Bapak, jangan emosi dulu ya. Ini saja kebetulan hari kita memiliki fasilitas ruang musik tidak jauh dari sini yang mungkin bisa digunakan untuk latihan putra Pak Ade dan teman-temannya. Tempatnya cukup layak dan memiliki beragam suara. Dengan demikian, putra Pak Ade dan teman-temannya masih bisa latihan musik dan Pak Joko beserta keluarga tidak lagi terganggu. Bagaimana Bapak-bapak? Oh gitu, kalau ada lain yang cocok dan saya bisa digunakan, saya sih tidak keberatan Pak. Oh, syukurlah kalau begitu. Kalau memang bisa latihan Pak lain, saya dan keluarga bisa tenang. Syukurlah kalau Pak Ade dan Pak Joko bisa menerima. Nanti Pak Ade silakan minta putra Pak Ade dan teman-temannya menggunakan alat-alat musiknya. Saya akan menyiapkan dulu tugasnya. Baik Pak RT, segera saya laksanakan. Terima kasih untuk bantuannya Bapak.
Saya juga terima kasih pada Pak RT atas solusinya dan terima kasih juga Pak Ade atas pengertiannya. Ya Pak Beko, saya juga mohon maaf ya. Sudah membuat keluarga adikku tidak nyaman. Baiklah, kalau begitu saya pamit dulu ya Bapak. Ya, Pak, silakan. Oke, baik, baca hasil diskusinya. Oke, masuk pada teks naratifnya dibacakan oleh Nadia Zara dan Tasabila Madani. Pada siang hari, Pak Joko pergi ke rumah Pak Ade untuk menyampaikan keluhan yang dirasakan oleh Pak Joko dan keluarganya. Keluhannya berisi tentang terganggunya mereka dari suara yang ditimbulkan dari latihan musik putra Pak Ade dan teman-temannya yang terlalu berisik sehingga keluarganya Pak Joko sulit istirahat. Apalagi sekarang istrinya sedang punya anak bayi. Pak Ade mendengar keluhan dari Pak Joko tersebut meminta maaf dan Pak Ade tidak tahu bahwa suara latihan musik tersebut terdengar hingga ke rumah Pak Joko. Namun, Pak Ade menjelaskan jika putranya tidak melakukan latihan untuk musik. Maka anaknya tidak bisa mengikuti pentas musik di sekolahnya. Lalu, Pak Joko memberikan tawaran kepada Pak Ade untuk mengecilkan suara musik tersebut. Jika tidak dikecilkan, Pak Joko akan menyampaikan keluhannya kepada Pak RT. Pak Joko menghampiri Pak RT dan menyampaikan keluhan yang dirasakan oleh keluarganya. Pak RT mendengar keluhan dari Pak Joko tersebut dan memberikan sebuah penawaran kepada Pak Ade untuk memindahkan alat musiknya ke tempat latihan yang disediakan oleh Pak RT. Pak Joko dan Pak Ade yang mendengar penawaran tersebut sepakat. Setelah itu Pak Ade meminta maaf kepada Pak Joko karena membuat keluarga Pak Joko merasa tidak nyaman. Baik, dari kesimpulan tadi dijelaskan dari Pak Joko yang mengeluh kepada Pak Ade bahwa suaranya terganggu dari suara yang diputar Pak Ade dan tidak ada jalan keluarnya. Lalu ada Pak RT yang memberi solusi dan pada akhirnya kedua pihak tadi sepakat dan menerima hal tersebut. Oke, sampai sini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kata yang salah maupun tidak sopan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu materi teks naturalisasi, yang dimana kami telah mewahanakan ke dalam teks narasi. Yaitu berjudul Membeli laptop baru. Pada hari Minggu pagi, Rudi menemui ayahnya sedang bersantai di teras rumah. Rudi mendengar bahwa ayahnya telah membelikan ponsel baru untuk adiknya Wati. Mendengar hal tersebut, Rudi pun merasa bahwa ia juga membutuhkan laptop baru dikarenakan laptop yang dia gunakan sudah mulai lama. Rudi pun langsung menemui ayah. Ayah Rudi yang mendengar anaknya merasa keberatan, dan anaknya berusaha saja membelikan ponsel baru untuk adiknya. Mendengar jawaban ayahnya tersebut, Rudi pun memberikan saran bahwa pembelian laptop bisa diunggah pada anggaran. Untuk mempercepat anggaran tersebut, Rudi membantu dengan menggunakan uang tabungannya. Ayah Rudi cukup tertarik dengan saran yang diberikan oleh anaknya. Ia pun mempertimbangkan kembali untuk membelikan Rudi laptop baru. Ia harus memberikan laptopnya yang lama kepada Wati dan mengajarkan Wati cara menggunakan laptop. Rudi pun menyetujui syarat dari ayahnya untuk mengajari adiknya menggunakan laptop. Ketika
jika ia mendapatkan laptop baru. Ayahnya pun setuju dan akan mulai menabung untuk anggarannya ketika gajian bulan depan. Nah, dari teks negosiasi yang telah kami ubah ke bentuk narasi ini dapat disimpulkan bahwa Rudy akan mendapatkan laptop barunya dan ayah akan membantu karena Rudy akan mengajari adiknya Wati untuk memakai laptop. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syaratnya dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membacakan hasil dari diskusi kami tentang teks negosiasi yang diubah menjadi teks narasi. Sebelum itu perkenalkan nama kami, yaitu saya sendiri Anissa, saya Aida Putri, pada Sabtu sore, seorang remaja bernama Faisal berjalan-jalan di kawasan pertokoan hendak membeli tas sekolah karena tas yang ia pakai selama ini kurang rusak. Ia pun mendatangi salah satu toko penjual tas di kawasan pertokoan tersebut. Sesampainya di toko, Faisal pun bertanya-tanya kepada si penjual tentang kisaran harga dan kualitas tas yang dijual toko tersebut. Lalu, penjual menawarkan berbagai macam tas, mulai dari harga 100.000 sampai 500.000. Setelah itu, Faisal melihat beberapa model dan warna tas yang ia inginkan. Penjual dengan ramah memperbolehkan Faisal untuk melihat tas yang membuatnya tertarik. Setelah berkeliling dan melihat-lihat, ia pun tertarik dengan menghampiri tas yang berada di raga menyatakan tas dan menanyakan tas tersebut ke penjual. Penjual pun menjawab harga tas tersebut yaitu 250.000. Faisal merasa tas tersebut terlalu mahal, namun dia terlanjur suka dengan tasnya. Dia pun mencoba menawar, namun penjual memberi alasan mengapa tas ini mahal. Tetapi Faisal tetap menawar harga tersebut menjadi 150.000 dan ia menawar lagi menjadi 190.000. Namun penjual tetap menolak dan memberi harga menjadi 235.000. Namun Faisal tetap keberatan dan menawarinya menjadi 220.000. Setelah Faisal menawar dengan tawaran terakhir Faisal yaitu 220.000. Faisal kembali membayar dan beranjak pulang berjual senang. Faisal pun karena telah mendapatkan tas yang diinginkan. Baiklah, kesimpulannya itu, jadi pada sore ini Faisal berjalan di sekitar toko. Dia sedang membeli tas karena tas yang dia pakai ini selama ini rusak. Nah, setelah dia mendatangi toko tersebut, Faisal ini bertanya-tanya kepada penjual toko tersebut. Di sini mana harga tas yang murah. Nah, lalu penjual ini menawarkan dari harga 100.000 sampai 500.000. Namun tas yang dia inginkan seharga 250.000. Setelah itu Faisal dan penjual berusaha menawarkan agar tas yang dia inginkan tidak begitu mahal. Lalu sepakatlah Faisal dan penjual harga tas tersebut menjadi 220. Setelah itu Faisal mendapatkan tas yang diinginkan dan tas yang dijual penjual akhirnya laku. Oke, baiklah. Dan ini ada diskusi kami
mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena sudah selesai materi kita hari ini mengaliwahanakan teks dialog ke dalam naratif, kemudian kita presentasikan ke depan sudah semua. Berarti sudah selesai ya pendidikan kita hari ini. Ada yang ditanyakan? Ada yang kurang paham dari materi hari ini? Tidak. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan menyuruh kalian untuk membuat teks dialog bersama kawan. Nanti maju ke depan diperagakan dialog tersebut ya. Dibaca lagi bukunya di rumah. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, Ibu ada lagi link untuk refleksi peserta didik. Boleh dicek HP-nya, sudah dikirim ke grup Fadila. Dikirim ke grup ini, diisi ya, ada 5 pertanyaan. Sudah dikeluarkan HP-nya. Isi dulu. Ya, refleksi peserta didik. Silakan diisi. Waktunya 3 menit ya, kurang lebih. Sudah disubmit. Sudah disubmit. Nomor 1 sudah. Nomor 1 sudah. Nomor 2 sudah. Nomor 3 sudah. Nomor 4 sudah. Sudah. Disubmit ya. Nanti kalau nggak disubmit nggak terkirim jawabannya ke email Ibu. Oke. Sudah semua? Ada belum? Sudah semua? Oke. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga kita pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kalian ke depannya. Ya, nanti pulang ke rumah jangan lagi langsung pulang ke rumah ya. Baik, ketua kelasnya siapkan dan Siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pulang ke rumah ya, jangan ada lagi yang khawatir rumah.
Bilang enggak nih, diam-diam aja kita temukan. Ini tinggal ya. Cek ya.